Gimana bang? Yang bertiga ngebantai anak budut sama anak baruan 45. Gimana tuh bang cerita itu? Si Abut mah adik-adik lu mau dapetin palanya mau dibayar 2 juta lo anak catun. Buset. Ya langsung memperkenalkan diri aja nih bang. Salam dulu nih bang dari abang dulu. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Adi Darmawansyah. Biasa kalau di sekolahan dulu dipanggil namanya Abut. Dulu lulus tahun 99 ya Pak. 99. Lulus STM 1 DKI dulu. Basis kereta. Kebetulan saya dan beliau nih Lenteng Agung basis tren. Jadi tiap-tiap kereta itu ada stasiun-stasiun. Setiap stasiun itu walaupun sama pos kereta, tapi tiap stasiun itu biasanya ada Titik kumpul. titik kumpulnya lah, titik angkutnya lah gitu. Di Lenteng bang ya. Lenteng Agung Nah, itu abang, best of the best dulu stasiun, karena dulu pelajar paling banyak dulu di Lenteng zaman kita ya gitu. Oke, abang boleh kenalin nih bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama gue Nopek, alumni 97, basis kereta, Lenteng Agung punya ceria. Yo. Nah abang-abang ini ngomong-ngomong sekarang kesibukannya apa nih bang? Boleh nih dari bang Nope nih. Kalau gue untuk sementara sampai sekarang kesibukan gue di bidang keamanan Amanan bang ya. daerah Pondok Indah Mall. Nah kalau abang Abut nih kesibukannya sekarang apa nih bang? Ya, alhamdulillah sekarang dikasih karunia sama Tuhan, kasih jalan jadi dosen di Universitas Bung Karno dari tahun 2011 sampai dengan sekarang. Dan di samping itu juga buka kantor Lofom sendiri di Manggarai. Boleh klik, kalau mau tahu alamatnya klik Adi Darmawansyah, langsung keluar itu. Kalau mau mampir silakan Re. Mantap. Ya bang, ini kan kita kan mau mengulas cerita-cerita dulu abang waktu masih di DKI, STM 1 DKI bang ya. Iya. Nah, dulu nih alasan abang berdua ini masuk di STM 1 DKI ini apa nih bang? Boleh nih dari bang Nope nih, alasannya dulu. Kalau gue dulu awalnya masuk DKI dulu, gue punya saudara di daerah Sausar. Kira gue milih negeri di sana STM 13, milih rayon sana STM 13. Ya alhamdulillah diterima di STM 13 negeri DKI pagi. DKI pagi ya bang. Itu emang bener-bener mau masuk DKI apa ada pilihan lain tuh bang, sekolahan lain tuh? Memang udah pilihan gue itu. DKI. Ya DKI. Ya. Nah kalau abang Abut alasannya bang masuk DKI apa bang? Kalau alasan saya masuk DKI sih pernahnya pertama kali tahu udah diajak sih sama Om ini nih. Iya, karena dulu nggak tahu sekolah DKI di mana, cuma referensinya satu dia. Terus kemudian yang kedua bikin tertarik, biayanya murah dulu. Biayanya murah. Dulu dibandingkan dengan sekolah negeri lain itu paling murah tuh dulu di DKI. Dan yang ketiga itu dari sisi perjalanan transportasi itu paling menyenangkan naik kereta dulu, karena kalau naik bis menurut saya sih kurang enak lah, tapi kalau naik kereta itu perjalanan lumayan. Kita dari Lenteng Agung ke Mangga Besar itu perjalanannya jauh tapi ditempuh dengan waktu yang cepat. Yang di atas pula. Gitu iya tadi benar, suasananya beda lah. Iya, berarti dulu mah masih boleh di atas bang ya? Wah, Bukan main. parah itu mah. Dulu kalau dibilang kita dulu artinya punya nyawa 10 ya memang di situ dulu. Karena kalau bicara sekarang ini itu kayaknya udah nyali bakal cheat kalau kita ngeliat dulu yang sekarang gitu loh. Misalnya ya naik di atas kereta, lari-larian, jempalitan di atas kereta, bahkan tiang listrik kereta api tuh ini sumpah demi Allah ya, kita
kita mainkan. Iya, kita mainkan, tidak ada gantung-gantungin. Gantung-gantungin. Udah kayak ayunan. Yang itu harusnya bikin orang mati, tapi alhamdulillah sampai sekarang tuh masih ada nih orang ini. Tarzan kabel. Sangka udah ada ilmunya kali Bang. Mungkin karena pakai sendal atau apa gimana ya, tapi kita masih hidup sampai sekarang nih. Alhamdulillah. Nah, Abang nih masuk DKI nih dulu kan pasti kan Abang belum tahu nih Bang ya apa basis mana gitu Bang. Apa Abang udah tahu nih kalau Abang basis ini naiknya kereta, jadi basis kereta gitu Bang. Sebelumnya udah tahu apa belum tuh Bang basisnya tuh? Kalau untuk basis sih ya sekedar dengar-dengar aja dari orang-orang, dan kita ngelihat di dekat-dekat rumah di Lenteng Agung ya masing-masing basis. Ya setahunya kalau di DKI itu ya kita transportasi ya jalur kereta aja basisnya. Kalau dari Lenteng Agung. Iya, Lenteng Agung. Oh. Kalau Bang Abud tahu Bang, udah sebelumnya udah tahu apa udah diajak nih sama Bang Nope? Iya, dapat gambaran dari Bang Nope sih waktu itu. Udah diajak dari pertama ngajak dulu lihat-lihat dulu sebelum masuk gini. Ya, enak juga sih tertarik karena dulu SMP pun kita naik kereta gitu. Jadi dilanjut dengan STM naik kereta. Sampai awal pendaftaran aja ya udah ketahuan nyalinya atau iya. Nah, dulu Bang di DKI kan biasanya kan di STM tuh ada penataran ya Bang ya. Nah, untuk Abang nih di basis kereta nih penatarannya seperti apa tuh? Ya awalnya penataran kelas 3 itu nggak terlalu parah sih kita zaman gua. Karena kelas 3-nya juga dulu banyak orang baiknya sih di kereta. Waktu gua kelas 1. Iya. Iya, sampai anak-anak sekolahan lain juga masih gabung karena dulu kan ada ikatan remaja kereta api tuh. Anak kelas 3-nya itu cara ngedidiknya ya masih kekeluargaan aja. Ya pas gua udah kelas 2 udah mulai gua renggang-renggangin sampai kelas 3 gua putusin, ya udah musuh semua. Gitu. Iya. Jadi nggak ada macem-macem kayak misalnya disuruh makan ini, makan itu gitu Bang. Biasanya kan penataran tuh ada tuh yang suruh makan cabai lah, suruh minum ludah lah. Alhamdulillah kelas 3 waktu gua kelas 1-nya, kelas 3-nya nggak terlalu ribet. Kebanyakan orang-orang ya kutu buku gitulah. Nah kelas 3-nya orang-orang baik-baik semua. Iya. Nah kalau Bang Abud dulu kelas 1 penataran gimana nih Bang? Apa yang natar Bang Nope? Betul. Waktu zaman kita kelas 1 baru masuk. Ya biasanya kan orang akan nanya, lu bawaan siapa lu bawaan siapa lu. Jadi nah kalau udah bicara bawaan namanya orang, kebetulan juga nih abang kita satu ini kan punya nama juga lah ya, jadi kita aman. Nah, bagi orang-orang yang nggak punya temen, nah itu masalah, itu bakal dibully sampai habis itu. Waduh. Itu, jadi itulah, jadi sistem koneksi itu udah terbawa pada saat kita masuk ke DKI. Udah budayanya lah. Budaya gitu. Bawaan siapa gitu, kan kalau bukan bawaan siapa-siapa, udah habis dia dibully gitu. Abang kan nih DKI pagi ya Bang ya. Kalau dari Lenteng tuh ke Mangga Besar itu dari jam berapa tuh Bang berangkatnya tuh Bang? Berangkat jam 6 ya? Naik kereta jam 6. Jam 6. Sampai sana jam 7 kurang seperempat. Itu anak-anak Lentengnya berapa orang tuh Bang? Kalau zaman gua orang pertama, kalau gua perhatiin, gua cari-cari anak DKI sebelum-sebelumnya nggak ada sih. Gua orang pertama alumni DKI kereta yang orang Lenteng. Ya selebihnya kayak gue yang bawa lah. Ada anak 98 namanya Gele, ya 99 lah si Abud. Ya sampai seterusnya si Abud bawa lagi. Iya. Nah, tapi kalau di kereta tuh Bang nyambung lagi gitu Bang sama anak lainnya kayak Manggarai gitu apa gimana? Ya udah nyambung dari zaman gua itu, dari pucuknya dari Bojong Gede. Ya, Bojong Gede. Ya, waktu gua kelas 1 ada anak Bojong kelas 2-nya. Terus anak Depok, anak Lenteng gua kelas 1-nya, ada lagi anak Pasar Minggu, anak Kalibata, anak Tebet, sampai Manggarai. Nah Bang, kalau misalnya rute-rute biasa Abang laluin kan di tiap stasiun tuh Bang ya. Itu biasanya yang mantek tuh di stasiun mana aja sih Bang? Kalau titik keributannya gitu Bang, pas masih sekolah tuh. Untuk kelas 1 sih nggak terlalu parah sih, kalau gue bilang paling mentok di Captun doang. Karena musuh-musuh yang
ada di bis itu kayak anak kampung Jawa, anak budut, mereka pada mendem, anak PLO pada mendem, nggak berani nyatu. Iya. Justru Captun bang ya? Captun paling sama dia mendem di kereta, tapi kalau kita turun dari stasiun udah pasti nungguin dia. Biasanya di stasiun mana tuh bang? Stasiun Mangga Besar lah. Nah kalau Bang Abud itu bang cerita kelas 1 bang biasanya bentrok di mana tuh bang? Ya kalau kita nih kereta unik ya, yang dari beda sama bis. Jadi kalau di bis kan jalanannya tiap kali ada bentrok turun, terus kemudian berantem gitu kan. Kalau kita nih unik, kita sistem apa ya, tawuran itu instan karena pada saat kita naik kereta kemudian terjadi tawuran tuh itu harus berbarengan dengan kereta itu berjalan. Kalau enggak ya wassalam. Ya satu. Ada juga terkadang di kereta main satu lawan satu, ada juga seperti itu, tapi itu jarang terjadi. Walaupun memang beberapa kesempatan sih pernah terjadi dalam kereta berkelahi, itu ada. Dan yang menarik yang ketiga lainnya, ketika kita turun di kereta di stasiun itu udah berantem itu sama Captun gitu kan. Nah kalau kita mau jalan lagi, mau cari masalah lah katakanlah ya, mau cari penyegaran karena di stasiun itu nggak ketemu, kita naik dari bis tuh, bis 25 atau apa ke stasiun. Nah di situ terkadang juga ada suka ketemu siapa, ya anak Captun juga di luar, atau ketemu dari STM mana gitu, ke mana, ke STM Kampung Jawa di Olimo juga suka ada tuh, kita suka ke situ. Jadi yang menarik itu tadi saya bilang, kita bisa berkelahinya di kereta, bisa berkelahinya pas di bawah stasiun, bisa berkelahinya di bis juga gitu. Itu yang menarik, kalau tergantung kita ya mau cari-cari masalah atau gimana gitu. Komplit berarti bang. Tapi lebih dominan ke bawah Captun. Udah pasti dinungguin. Itu kalau di kereta pernah gak tuh bang ribut di atas gerbong tuh bang? Ya pernah lah, tapi jarang terjadi zaman kita. Ada kisahnya gak tuh bang sama anak mana gitu? Kalau dulu justru karena ibaratnya kita ada satu basis, bukan berbasis, artinya ada satu ikatan. Ya kayak istilah namanya dulu mostres ya. Jadi anak-anak mostres itu kan anti musuh cuma satu dulu, budut and the gang. Jadi setiap kali kita jalan itu pasti gerbong kita lawannya adalah anti budut gitu. Nah jadi jarang sekali ada dalam waktu satu gerbong itu kita berkelahi, jarang sekali karena waktu-waktunya diatur zaman kita. Misalnya keretanya budut jam sekian, keretanya anak mostres lah katakanlah. Mostres itu kan itu gabungan dari STMDKI, dari KG, Kontrol dari mana-mana gitu. Nah itu waktunya beda tuh, beda-beda waktunya, sehingga jarang sekali dalam satu kereta itu gabung ada berantem. Yang ada dia nunggu di stasiun tempat mana gitu kan. Itu jarang sekali. Ada satu kereta, dalam satu kereta ada perkelahian yang sampai ke ujung, itu jarang banget. Jarang bang. Itu di kereta tuh bang ada jam-jamnya bang ya? Ada jam-jam gitu. Ini jamnya keretanya anak budut jam sekian, anak keretanya Jawa jam sekian, anak kereta DKI juga sekian. Jam-jamnya. Iya, ngomong-ngomong tuh abang-abang ini pernah gak tuh bang kayak misalnya ketinggalan basis nih bang, jadi masuknya di jam kereta anak sekolah lain, pernah gak tuh bang? Ya pernah. Maka kalau udah kayak begitu makanya kita ngumpet di dalam satu, kalau mau ngikut sekolah, atau kedua enggak sekolah sama sekali. Pilihan itu. Iya, pilihan itu dong. Tapi abang tuh pernah tuh bang ngalamin apes di kereta tuh bang, kayak misalnya abang sendiri terus di mob sama anak pelajar sekolah lain gitu bang, pernah gak tuh bang apes, cerita apes abang di kereta? Kalau gua alhamdulillah sih belum pernah ngalamin. Kalau cerita apes mah banyak. Doi. Banyak tuh mah udah enggak. Kalau dibilang apes, salah satunya coba bang ceritain bang. Dulu pernah dipukulin ya, atau dikubukin. Gara-gara kita pertama kali masuk kelas 1 belum tahu bagaimana sistem atau cara bekerja orang tawuran di kereta. Iya. Karena kereta saya bilang tadi itu sistem keretanya harus tawuran harus instan dulu. Jadi ada kereta
ada kereta dicegat, kereta jalan, nah yang itu harus ditaikin, kalau enggak ketinggalan berabe dia. Wassalam. Nah ini kalau waktu itu saya nggak tahu sistem seperti itu, sehingga ketika saya masuk kereta, masuk ke dalam, saya pikir kan ribut di dalam nih, sampai besar-besar, nggak tahu di belakang saya orang udah selesai ributnya. Nah saya ke bawah tuh, sendirian ke bawah, akhirnya dipukulin sama anak SPM Bahariwan 45 ya. ya. Waktu itu waktu mantekin kita gabungan ya, sama Poncol, mantekin Budut sama Bahariwan 45. Anak Bahariwan ya ada yang kena sama anak Poncol, AP anak 41. Nah terus ya karena saya ketinggalan ya tumbalnya, jadi saya dipukulin dari sampai lupa ingatan pula. Nggak ngerti, tahu pas hampir nyampe rumah lah baru sadar itu. Jadi sampai sama gua juga nggak kenal ya. Iya, 2 rumah stasiun sendiri aja nggak kenal. Ini di mana. Jadi saya baru dengar dari temen anak Budut tuh, katanya saya mau dibuang tadinya. Jadi waktu itu kan ada anak Budut juga. Kebetulan anak Budut ini satu SMP sama saya gitu. Temen. Jadi waktu saya dipukulin begitu, udah mau dibuang di Tanjung Barat, dibuang sambil kereta jalan, udah mau dibuang, tapi ditahan sama dia, sama namanya temennya Dodi tuh lah, Budut. Dia bilang, jangan nih temen gua, dia bilang, nggak jangan begituin gua, lu ikut-ikutan, temen gua juga kena nih, nggak bisa nih temen gua CS gua gitu. Akhirnya karena anak SPM Bahariwan mandang temen saya ini, akhirnya yang nggak jadi, gua dibuang tuh. Karena kalau sampai gue dibuang mungkin udah modal, udah nggak sampai masalah. Kalau dibilangin, iya, kalau dibilangin waktu zaman STM itu udah kayak nyawa kucing. Dia punya nyawa tuh 10 lah gitu. Wah, nggak, kalau dilihat sekarang sampai yang nggak dulu takutnya lah zaman dulu nggak bisa kepikir bahwa kita bisa melakukan hal-hal yang nekat kayak gitu deh. Nah itu abang posisinya itu bisa sampai lupa ingatan, itu diapain tuh bang? Dipukulin tentunya. Posisi pas ketemu kita udah sampai di rumah si Abud, kita tanya, ngomong ngelindur, lu siapa? Gue di mana? Wah ini gila ini anaknya dalam hati gue nih. Iya. Karena itu yang dia bawa kereta itu dari Pasar Minggu sampai Lenteng. Jadi habis dikebukin muka udah nggak beraturan. Muka udah ada kayak bakau. Bagusnya nggak masuk tuh barang, musim nggak ada yang masuk. Tusuk apa diapain gitu, cuma main pukul aja. Tapi muka nggak beraturan juga. Baru udah oleng gitu, udah nggak sadar benar-benar. Tapi abang bisa nyampe rumah tuh gimana tuh bang? Saya juga nggak tahu kok. Kalau perjalanan dari stasiun ke rumah masih ingat sedikit-dikit. Di rumah juga masih kelihatan kayak orang pelok. Memang gitu. ngeblank. Itu gue nanya dia itu pas di rumah dia. Iya, lu nggak apa-apa Pak. Katanya nggak apa-apa. Tapi lu siapa? Kata dia gitu. Ini di mana gua? Udah, ini orang gila nih udah nih. Nah abang nih dulu di DKI nih bang, pernah nggak tuh bang yang namanya dipantek sampai nggak bisa sekolah tuh bang? Gua sering itu. Sering. Karena kita tantangannya kan harus ngejebolin dulu. Iya. Karena kita turun stasiun itu musuh udah ada di bawah. Kalau kita nggak jebolin, kita nggak sekolah. Kalau kita jebolin baru bisa sekolah. Ya, taruhannya nyawa lah di DKI. Tapi salut DKI lah. Salut bang. Iya, walaupun 2 rumpun juga. Iya. Hebat lah. Tapi abang waktu itu nggak sekolah itu gara-gara dipantek sama anak mana tuh bang? Anak Captun itu. Anak Captun. Iya. Karena hari-hari kita pasti pantekin Captun. Kalau Bang Abud pernah Bang dipantek sampai nggak bisa sekolah Bang? Kalau nggak bisa sekolah ya biasanya kalau berantem di bawah kalau kelamaan, karena kalau kita zaman dulu nih terlambat sekolah itu udah pasti hukumannya cambuk pakai rotan. Dan terkadang saking ketakutannya kita atau nggak maunya kita dicambuk, kita lebih baik nggak masuk daripada kita harus kena cambuk gitu. Rotan Jawa zaman dulu itu nggak kayak zaman sekarang gitu. Orang dicubit sedikit aja ngadu lapor saya polisi. Kalau dulu mah kita ngelapor orang tua malah kita ya yang diomelin sama orang tua kita, malah ditambahin Bang ya? malah ditambahin. Zaman dulu mah enggak, harus jadi orang yang berani. Kalau zaman sekarang mungkin kurang ini ya, kurang strong gitu. Itu bedanya lah zaman sekarang. Jadi ya kalau ditanya pernah ya pernah kita nggak sekolah, atau bahkan di kereta pun kita misalnya dicegat sama
lawan lain, ya kita nggak sekolah gitu karena ada yang mungkin teman kita yang luka atau bagaimana, kita harus antar ke rumah sakit. Nggak sekolah. Jadi intinya dulu solidaritasnya tuh tinggi banget. Dan STM itu tinggi. Beda dengan mungkin sepengetahuan saya dengan ya mohon maaf, dengan anak SMA atau apa gitu. Solidaritas STM itu kuat, apalagi kalau solidaritas perbasis itu sangat kuat banget. Itu kacamata saya sih gitu. Ya ngomong-ngomong nih bang, abang kan basis kereta nih bang ya. Abang pernah nggak sih bang ngerasain ngalong ke basis-basis lain? Dibilang sering dibilang enggak ya pernah. Di mana tuh bang, ngalong kemana tuh? Ya, ke Kalideres, ke Tanah Abang, kota. Kalau Kalideres itu biasanya tuh abang ngerasain tuh bentrok sama mana tuh bang di Kalideres? Jawa lah musuh bubuyutannya. Iya. Di mana tuh bang, di mana? Jawa. Biasanya di Roxy. Di Roxy. Di Roxy. Berarti abang diajak sama anak Kalideres gitu? Kalideres. Kalau zaman saya kelas 3 lah, itu diwajibin justru anak-anak kelas 1 ikut ngalong. Jadi kita ngalong ke Kalideres, ke Tanah Abang, ke Blok M, ke kota, itu udah satu yang wajib kalau zamannya saya. Kebetulan waktu zamannya saya kelas 3 kan ibaratnya ya saya jadi sesepuh lah gitu kan, jadi sesepuh. Sehingga mau nggak mau kalau anak karena rasa senioritas masih tinggi di STM, iya. Sehingga kalau nggak ikut nanti malah bisa anak kelas 1 kelas 2 nya itu kita ibaratnya kita udah bisa mentor lah. Iya, akhirnya ikut semua udah. Bukan main itu, kalau ditanya ke mana-mana ya harus itu waktu zamannya saya kelas 3. Itu ada cerita menarik gak tuh bang pas ngalong tuh bang Abu? Ada. Pas ngalong kemana tuh? Ya ke Kalideres tuh paling jauh itu ke Kalideres. Jadi parah Kalideres parah Kalideres. Iya. Kalideres berantem sama banyak banget musuhnya Kalideres. 5 kali kita berantem. Banyak tawuran. Kalideres. Sampai capek kaki berjalan. Tapi heran waktu itu sih ada polisi udah selesai, tapi tetap jalan lagi terus lari. Udah gitu depan ada lagi. Nah terakhir itu kita udah nyampe Kalideres, kita bingung pulang, bisa datang tapi bingung pulang. Ujung-ujungnya naik AC. Kita pulang apa gitu. Naik AC, ujung-ujungnya kalau nggak nginep naik AC, pulang naik AC gitu. Dulu naik AC itu bagi kita tuh satu yang gimana ya? Yang wah lah. Iya wah, karena bayarnya itu mahal juga. Iya buat makan jajan aja sehari-hari udah ngepres banget, apalagi buat AC. Tapi mau nggak mau konsekuensi kalau kita ngalong ke tanah orang, pulangnya ya begitu naik AC, ngumpet. Tapi memang diservis kalau ke Kalideres itu. Iya, tetap memang ya. Ya itu bang, kalau ke Kalideres kan jauh tuh bang. Abang baliknya jam berapa tuh bang? Kalau dari Kalideres ke rumah tuh? Sore itu. Sore bang ya. Tapi kita biasa emang suka nongkrong sih, kita dengan STM itu suka nongkrong. Masalah waktu pulang jam berapanya sih nggak pengaruh. Iya, kan udah sering kebiasa lah. Nah kalau cerita abang acara sekolah bang, misalkan kayak DKI ini ada ulang tahun nih bang, ulang tahun DKI itu. Iya. Abang ngerasain gak tuh bang ulang tahun DKI yang abang paling ingat, yang paling berkesan tuh kemana gitu bang? Kalau zaman gua perbasis kayaknya. Oh ulang tahunnya perbasis. Iya, kayak nggak gabung keseluruhan. Iya, kalau zaman gua paling zaman gua gabungnya paling sama anak Karanganyar, DKI Karanganyar, kadang DKI Pademangan apa DKI kota gitu. Jarang ikut gabung ke Kalideres gitu. Itu ada cerita ininya gak bang? Cerita kayak misalnya bentrok di mana gitu bang pas lagi ke Pademangan gitu? Ya paling bentroknya mantekin Captun. Mantekin Captun juga tuh. Captun lagi kalau kereta, karena lebih dominan ke Captun kalau anak kereta. Karena waktu zaman gue tuh anak Jawa, anak PLO yang dikatakan anak bis, mereka pada bentrok. Tapi kalau di kereta itu pada mendem. Anak Jawa, anak Captun yang keretanya pada mendem jalur kereta itu. Nggak kelihatan anak PLO juga pada mendem, budut, mendem. Sekalinya muncul dia mereka beda waktu jam pemberangkatannya. Kita lebih awal. Kalau Bang Abud
cerita pas DKI ulang tahun tuh bang, ada gak tuh bang? Ya paling biasanya sih kita gabung-gabung tadi. Memang kita dulu dekatnya dengan basis kota sama Pademangan. Lebih Juga dominan. artinya karena memang traiknya juga enak kalau kita misalnya mau ke kota atau ke Pademangan itu kita bisa naik langsung di stasiun kota. Jadi pulangnya enak gitu, nyaman. Nah kalau ulang tahun DKI itu biasanya kita gitu gabung sama anak kota, kita jalan berantem sama caprun. Paling begitu sih. Iya. Ketemu misalnya di mana di kota berantem sama anak PLO. Kita nih terkadang dulu saya bilang tadi sengaja nyari masalah dulu ya. Turunnya harus kan di Mangga Besar. Kita nggak tahu Mangga Besar, turunnya di kota pagi-pagi tuh. Sudah mau berantem sama gabung sama anak kota, tawuran sama anak PLO, gitu. Jawa. Iya. Jadi dulu masih kuat lah dulu kita. Karena dekatnya sama anak-anak kota. Terus lagi kalau apalagi tadi ulang tahun, bukan main, gabungnya sama Pademangan sama kota. Ya kan kalau anak DKI ini bang banyak musuhnya nih bang ya. Itu kan musuhnya kan kayak misalnya Captun sama Jawa tuh kan gabungan tuh bang. Iya. Nah kalau DKI itu ada gabungannya gak sih bang di kereta tuh sama sekolah lain? Kalau Captun, kalau DKI kita mah nggak ada, independen Bang ya? Iya, salutnya tuh di DKI walaupun 2 rumpu nggak ada namanya gabung-gabungan begitu. Zaman gua ya, Iya. sampai gua ngikut ngalong waktu gua udah lulus ya, waktu zaman si Abud gua masih ngiringin, memang nggak ada gabung-gabungan, nggak ada. Berarti sama zaman Bang Abud juga nggak ada bang ya? Ya nggak ada independen. paling yang ada tadi Jadi gembel doang, gembel doang, ikut-ikutan. ikut-ikutan. Iya. Jadi misalnya ada 1 atau 2 orang ini bicara kayak oknum ya gitu Ya, ya. Dari mana? Dari misalkan PSKD dia mau dari ikut ke mana, DKI. dari itu ikut. Ada beberapa orang yang main atau bahkan yang orang yang nggak sekolah juga ada kadang Simpatisan lah. Simpatisan DKI. Ya, itu. Kalau langsung dari SMA gabung atau Mutlak SMP itu nggak ada. Nggak ada bang. Nggak ada kalau langsung mutlak dari sekolah. Paling ada kalau kita berantem di Lenteng Agung. Oh, kalau di Lenteng iya. Lenteng Agung itu anti budut ke Itu memang kepolisian. pucuknya ya lah budut dan budut musuhnya kalau di Lenteng Agung. Semuanya semua STM itu Semua STM tumpah di Lenteng Agung untuk ngebantai budut toh. Abang nih bang, kalau cerita yang paling berkesan tuh bang selama di basis kereta tuh ada gak tuh bang? Jadi cerita yang paling abang inget nih, yang abang gak bisa lupa sampai sekarang tuh, ada gak tuh ceritanya tuh bang? Wah, cerita gila mah Iya. itu. Gimana bang? Yang bertiga ngebantai anak budut sama anak baruan 45. Hmm. Tigaan sama gembel DKI itu. Dia gembel poncol juga tapi lebih dominan ke DKI juga. Itu awal Tiga-tigaan. mulanya gimana tuh bang? Awal mulanya? Ya pagi-pagi buta, tiga-tigaan, tinggi hampir sama semua. Waduh. Lawannya satu basis dah tuh, kereta, budut kereta sama Bahariwan, Laut 45. Segitu banyak aur-auran itu. Wih, Iya. kalah bang ya? Kalah itu anak Bahariwan sama anak budut. Tapi sayang doi kena ke titik pantatnya kena celurit. Gitu. Kalau bang Abud ada bang cerita yang paling berkesan bang? Yang abang paling ingat? apa ya? Yang ini nggak wajib ditiru. Kalau dibilang berkesan apa ya? Ya sebenarnya namanya tawuran tuh banyak sih. Ya. Banyak sih. Banyak banget ya. Banyak yang Kita berkesan. tawuran dan kayaknya sih saya nih kita baru menyadari sekarang bahwa itu nggak baik. kita salah gitu, artinya nggak baik gitu kayak begitu, kayak bikin cacat orang. Ntar kalau kita begitu juga bagaimana gitu kan. Jadi kita baru ya bukan istilahnya nyesel ya, baru merenungi Sadar. bahwa sadar sebenarnya itu nggak patut ditiru. Kalau ditanya banyak banget. Banyak. Ya, artinya saya nggak bisa terlalu menyebutkan karena Iya. sekarang nih udah umur 40 nih baru gimana ya, baru menyadari. bahwa itu ada perbuatan yang lega patut ditiru sampai anak-anak saya gitu. Iya. Tapi pada waktu melakukan itu saya sebenarnya minta ampun. Kita punya rasa keberanian, Jiwa muda. kita. Harga diri, bro. Iya. Adrenalin Iya, adrenalin tinggi, senang banget itu. Tapi kalau kita lihat sekarang
Jangan gitu sama anak-anak kita itu. Sampai sekarang aja ya udah takut lah Iya. lihat batu aja itu kalau orang meeting kan kita agak ngilu. Udah faktor U itu ya. Faktor U juga. Udah mau 40 itu kan. Gitu. Tapi denger tuh Bang Abut pernah tuh Bang yang namanya diincar sama salah satu sekolah tuh Bang, sampai mau dibayarin 2 juta ya Nah Bang. ini nih, ini dapat cerita gue dari anak Anyar. Gimana tuh Bang cerita itu? Si Abut no, adik-adik anu no mau dapetin palanya mau dibayar 2 juta sama anak catun. Buset. Itu sendiri gue dapat cerita dari anak Anyar sama Bang Kelapa. Ini yang dapetin pala ini 2.000 dibayar. Ya, emang Iya. gitu sih. Nah, mungkin ya karena dulu orang tuh dulu ngelihat gue ini ya zaman gue kelas 2 aja ibaratnya kan gue udah ngebawa ya gitu kan. Zaman kelas 3 gue udah ngebawa gitu. Jadi bagaimana 2 tahun ibaratnya nih puncak pimpinan 2 tahun lumayan juga gitu. Memang anak dari- kelas 3-nya juga Iya. ibaratnya nurut gitu. Anak kelas 3 masih nurut namanya. Ya, nurut. Jadi Apa kata dia? ini 2 tahun ini kalau dibilang siapa yang ngebawa itu bukan karena apa namanya, bukan karena dia mengakui, tapi karena ditunjuk sama Iya. lawan atau sama ininya, sama grupnya itu tadi. Yang bos siapa no? Seleksi alam lah. Seleksi alam betul. Seleksi alam. Nggak bisa kita bilang gue yang bawa nih anak UBK. Nah, itu bullshit semua. Jadi yang nunjuk yang bawa atau enggak yang bawa Kayak itu seleksi dipolitik. alam dari itu. Jadi ya menarik lah di situ lah. Jadi 2 tahun dan bahkan Memang dari kelas 1 dari awal Iya, pendaftaran, dari istri. awal daftar. kelas 3 gue kelas 2 gue udah pacaran sama anak kelas 3 ya. Iya. Iya, jadi anak-anak kelas 3 ada yang sirik juga. Bahkan sempet dulu kelas sama yang Pademangan. bawa anak Pademangan. Anak Pademangan sama Lulus Kota mungkin karena di satu kelas merasa gimana kan. Kita berantem walaupun dia kelas Pukul-pukulan 3, doi. sama-sama yang bawa gitu kan. Apa kelas Jegal 3 menjegal. habis udah. Tapi akhirnya baik juga akhirnya. Apalagi setelah itu kelas 3 baik lagi. Dulu yang direbutin ceweknya anak DKI juga Bang. Iya, kayak juga. Itu ada berapa orang emang Bang ceweknya Bang? Nggak banyak sih dulu ya. Kalau basis kereta. Berapa? Kalau baru satu, kalau zaman ini kan satu. Sudah 800 sudah. Yang itu pacarnya gua tuh, ya. Itu wah, mungkin cinta pertama ada istri gua nggak? Itu cinta pertama dulu itu. Iya. Nah Abang sekolah di DKI ini Bang, cerita lulusannya ada nggak Bang? Pas lulusan ngalong kemana gitu lulusan. Lulusan gua kalau zaman gua lulusan ke Karanganyar itu. Karangannya. Iya, Karanganyar, Bon Club. Pademangan kalau nggak salah ada juga deh. Tuh ada ini Bang, ada gesekan gitu Bang sama pelajar lain? Saat itu nungguin mantek Captun nggak ada. Nggak ketemu. Karena dia tahu Tahu. pasti Captun bakal sekolah dia tuh bakal diserang DKI. Dipantekin lah. Iya. Kalau zamanan Bang Abut lulusannya Lulusan itu tadi. Saya lupa, apa menjelang putus-putusan apa lulusan atau gimana ya? lulusan kayak Iya, pas waktu- coret-coretan gitu Pas Bang. coret-coretan kalau nggak salah ya. Itu jadi anak Pademangan sama anak kota berantem di Olimo. Bukan Olimo, apa namanya? Lokasari. Bekasari. Anak satu tuh ngejar sampai ke Lokasari. Nah, anak DKI yang baru tahu ngelihat teman-temannya pada dikejar dia turun ke bawah. Jadi di Nah, press. jadi depres nih anak melihat anak-anak di kereta itu pada nyamperin anak Captun. Ya, akhirnya anak yang dari depan yang tadinya lari jadi berbalik untuk ngejar si anak Captun. Habis lah dia Habis di situ dipres. semua dipres. Habis dia udah gitu banyak yang kena. Ya, banyak yang kena, jadi saya nggak perlu ceritain banyak yang kena gimana lah ya. Banyak yang jadi korban. Nah terus akhirnya besokannya itu jadi masalah lagi, ditungguin kita lagi. Itu kita mau menjelang lulusan itu kayaknya tuh. Ya denger-denger juga tapi Bang Abut katanya pernah jebolin salah satu sekolah sampai depan sekolahan ya tuh Bang. Iya tuh. Mungkin ya. Zaman doi doang. Dari kereta itu ya zaman dia doang. Zaman. Emang lagi bengis-bengis ya tahun 99 itu lagi bengis-bengisnya nih, ratingan dia.
Zaman itu Satu lumayan banyak ya kan anak kereta. iya, zaman gue sampai ke depan pintu gerbangnya itu sampai dia Jatuh. masuk. Walaupun akhirnya sih dipukul mundur lagi juga, cuman tuh mesti prestasi yang hebat ya. Iya. Dimana anak sampai ke akar-akarnya istilahnya ya, Akar-akar, ya. dibawa digiring sampai ke dalam itu. Tapi itu entah bisa dibilang prestasi atau bukan itu. Itu sekolah sih prestasi itu. Prestasi berkelahi ya. Nah kan ini kan kita kan tadi udah cerita yang serem-serem nih bang ya. Nah. Kalau cerita lucu ada nggak sih bang di kereta? Kayak misalnya celana robek sangkut apa gitu bang? Ada nggak bang cerita lucunya tuh di kereta? Apa ngeliat temen Tapi kenapa rata-rata gitu? begini sih ya, kalau kita berantem atau tawuran, itu pasti setelah kita ceritakan, itu pasti ketawa-tawa sendiri. Jadi lucu. Oh, yang Jadi itu kita lucu. Gue udah alumni tapi masih ngikut ngawal di pada ini. Ketinggalan dia. Waktu di Juanda diturunin anak muda itu aura-auran. Sama lettingan dia nih. Iya, sampai ditiban-tibanin tong sampah, habis semuanya itu tong sampah diangkat-angkatin, bangku apa juga. Pada turun-turun, pada jatuh-jatuhan anak budut itu. Itu paling lucu itu. Itu lucu banget. Iya, kita ketawa-tawa aja, mabus. Tapi prinsipnya setiap kita tawuran, kalau teman kita nggak ada yang luka, itu pasti terakhirnya kita akan ketawa-tawa. Itu pasti itu. Oh ternyata begini pasti gitu. Tapi beda hal kalau teman kita ada yang luka ya. Tapi kalau teman kita nggak luka, pasti akhirnya ceritanya di samping serius pasti lucu-lucuan. Iya. Padahal mah sebelumnya mah ya dak dikduk taruh nyawa tuh bang ya. Iya. Udahannya ketawa-tawa. Iya. Makasih nih bang kisah-kisahnya buat berbagi cerita di Basis Channel nih bang ya. Boleh nih bang abang sampein pesan-pesannya buat adik-adik sekarang yang masih sekolah buat nggak niruin apa yang dulu abang lakuin gitu bang. Pesan-pesannya aja bang. Mau dimulai dulu. Iya pesan-pesannya bang. Ya kalau bisa sih, kalau sekarang saya ini jangan deh tawuran, cuma tanya soalnya nanti kalau udah tua kayak umuran gue nih baru sadar kalau itu cuma ngikutin ego kita doang. Iya, jiwa muda aja, cuma suatu kebanggaan sesaat aja, setelah itu ya udah pas udah kita dalam tahap untuk jenjang ke depannya ya sebuah penyesalan aja. Iya. Penyesalan datangnya belakangan. Iya, kalau depanan pasti orang benar semua lah. Nah bang Abud nih pesan-pesannya nih bang. Kalau pesan gue sih buat adik-adik gue di bawah lifting yang masa sekolah atau yang baru fresh graduate ya. Ya, jadi kalau memang udah pernah melakukan satu kesalahan, jangan pernah menyerah untuk membuat sesuatu yang sifatnya positif. Dan kedua, kalau sekiranya yang kemarin-kemarin itu kita ada kelemahan, itu kita buat jadi sesuatu yang sifatnya positif. Dan jangan sampai kita kehilangan semangat untuk meraih sesuatu. Karena kalau kita kehilangan semangat untuk meraih sesuatu, kita hidupnya jadi nggak ada arah tujuan gitu. Ya intinya mas sekarang kejar prestasi di bidang yang positif ya bang ya. Lebih banyak berkarya lah anak muda. Lagi juga sekarang kan zamannya udah berbeda. Iya. Sekarang kan zamannya kayak transportasi lebih mudah. Kan sekarang di kereta juga udah nggak ada tuh yang mendeng-mendeng macem-macem tuh ya kan bang. Nah makasih nih bang udah nyempetin waktunya ya bang ya. Wah sampai malam, sampai pagi malah ini. Jam 4 tuh. Untung tuan rumahnya asik. Buat best channel is okay lah ya. Ya boleh nih bang buat penutupan salam satu nusa, satu bangsa, satu DKI. Oh iya, mantap juga tuh. Iya. Barengan ya? Barengan. Salam Satu nusa, satu bangsa, satu DKI. Oke, makasih bang.